Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? I hope you all is in good healthy. Okay, this video will be discussed about party time or formal invitation. Jadi video kali ini akan membahas tentang undangan resmi. So, let's get with it. An invitation is a request, a solicitation, or an attempt to get another person to join you at a specific event. Jadi, invitation atau undangan adalah permintaan, ajakan, atau upaya terhadap orang lain agar bersedia bergabung dengan kita pada suatu acara tertentu. From the meaning of invitation, we might conclude that the social function of invitation is to invite someone to attend an event. Jadi, dari pengertian undangan, kita dapat menyimpulkan bahwa fungsi sosial dari teks undangan adalah untuk mengajak atau mengundang seseorang agar hadir pada suatu acara tertentu. There are two types of invitation, informal and formal. Jadi, ada dua tipe undangan, yaitu informal dan formal. Untuk kali ini, kita akan membahas yang formal invitation atau undangan resmi. Formal invitation is an invitation which follows a dignified form, tone or style in agreement with the established norms, customs, or values. For example, graduation ceremony, wedding invitation, grand opening, and etc. Jadi, formal invitation atau undangan resmi adalah undangan yang mengikuti pola, nada atau gaya yang sesuai dengan norma, kebiasaan, atau nilai yang telah ditetapkan. Contohnya seperti undangan kelulusan, undangan pernikahan, dan lain sebagainya. Okay, for the next about common format of invitation atau format umum undangan. The first line is the names of the person who invite. The second line is the request for participation. The third line is the names of the person invite. The fourth line is the occasion for invitation. The fifth line is the time and date of occasion. The sixth line is the place of the occasion. And the last line is the request for reply. Jadi, untuk baris pertama adalah nama orang yang mengundang. Baris kedua, permintaan untuk berpartisipasi atau bergabung dalam suatu acara. Baris ketiga adalah nama orang yang diundang. Baris keempat adalah alasan untuk mengundang. Baris kelima, tanggal dan waktu acara. Baris keenam, tempat acara. Baris terakhir adalah permintaan balasan atau surat balasan, seperti yang kalian bisa lihat pada contoh undangan. Okay, the next, linguistic karakteristik atau karakteristik penulisan dalam undangan. The first, simple, precise, and concise word. The second, detailed information. The third, the tone should be friendly and sincere. Words should be chosen carefully. And the last, the style of writing should be formal. Oke, jadi karakteristik dalam penulisan undangan. Yang pertama, kata-katanya harus sederhana, tepat, dan ringkas. Yang kedua, informasinya harus rinci. Ketiga, menggunakan kata yang ramah dan tulus, atau dengan pemilihan kata yang hati-hati. Keempat, gaya penulisannya harus formal. Okay, the next is format of layout atau format tata letak dalam undangan. The first is address of the addressee and the addressee. The second, salutation. The third, body. And the last is signature. Jadi, format tata letak yang pertama itu adalah alamat pengirim dan penerima. Untuk yang kedua adalah salam, dan yang ketiga itu body or isi dari surat undangan tersebut, dan yang terakhir itu signature or tanda tangan.
Oke, di dalam body or isi dari undangan tersebut terdapat beberapa bagian. State from whom the invitation is and by who it is given. Jadi di dalam isinya itu nyatakan untuk siapa undangan itu dan oleh siapa itu diberikan. Selain itu, di dalam body or isi undangan ada reason of invitation atau alasan untuk mengundang, date, time, place, tanggal, waktu dan tempat, dan yang terakhir yaitu RSVP. RSVP itu seperti surat balasan. And the last is signature, with the recipient's address in the middle of the envelope and the addressor address on the left-hand corner of the envelope, yaitu dengan alamat penerima di tengah amplop dan alamat pengirim di sudut kiri amplop. Oke, for the last is about organizing information atau cara mengatur informasi dalam undangan. For the first is reason for inviting others. Jadi dalam suatu undangan itu harus tertera alasan untuk mengundang orang lain, ataukah itu undangan pernikahan, undangan perpisahan, atau yang lainnya. The second is detail information about the party or event. Yang kedua itu adalah informasi yang rinci tentang pesta atau suatu acara. Jadi informasinya harus rinci seperti tempat, waktu, dan tanggalnya. And the last is ask friend to come by using a sincere tone. Dan yang terakhir yaitu meminta teman untuk datang dengan cara yang sopan atau tulus. Okay, that's all about chapter 3 party time or formal invitation, and I hope you all understand with what I explained, and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.